Kampus Kuning, kembali lagi di Suara Kampus Kuning episode 2. Jadi hari ini aku bersama podcaster yang berbeda ya teman-teman. Kemarin kan sama Bunga, sekarang kita sama Elvira, Jenny ya. sama Jenny teman-teman. Nih si Pang ini kepengen jadi podcaster teman-teman. Iya, belajar. Gimana nih Jen hari ini? Apa Ika? Sangat excited ya, of course, karena hari ini kan ngomongin saham dan aku juga pengen jadi orang kaya di masa depan. Jadinya ini momen yang menarik untukku, Bel. Bener-bener menarik ya? Menarik Karena sekali. ini ngomonginnya saham teman-teman. Jadi udah interest banget sama sahamnya aja. Iya banget dong. Iya banget dong. Oke Jenny, sekarang kita narasumbernya sama siapa nih Jen? Boleh kita tahu nggak sih? Boleh dong. Kita hasilnya siapa nih Jenny? 1, 2, 3. Ada Arifan. Oke, Karifan, Oke. kenalan yuk. Dan kesibukannya apa sekarang, lalu mulai tertarik sama saya tuh sejak umur berapa? Oke, siap. Halo teman-teman semua. Perkenalkan Ivan Indrawan dari FEB Undip, juga ya manajemen 2022. Kesibukannya saat ini sedang menjalankan amanah sebagai Presiden Komisaris dari KSPM, lalu juga jadi advisor di HIPMI PT Undip. Dan ya dari dua kesibukan itu harapannya semoga bisa memberikan dampak juga nih sama seperti yang teman-teman lakukan gitu, eskalasi kebermanfaatan dari mahasiswa untuk masyarakat sekitar dan untuk sesama mahasiswa juga pastinya. Dan kalau ditanya tentang memulai investasi, sudah dari kapan itu sudah mulai dibina atau dicemplungi oleh orang tua sejak kurang lebih dari kelas 2, kelas 3 SD kira-kira. Wah, keren banget Kak, dari kecil ya. Berarti udah lama banget ya Kak? Iya, udah lama banget, betul. Untuk menyisihkan uang lebaran, uang THR, uang ulang tahun ya, gitu. Karena memang dari kakek sendiri sih udah terjun juga di pasar modal, jadi ya kakek juga mengajarkan papa dari masih sekolah, udah ke Bursa Efek Indonesia juga tuh, jadi papa juga ngebina aku secepat yang beliau bisa gitu. Keren banget sih, Kak. Berarti bukan ini ya Kak? Uang lebarannya disisihin, dikasih mama gitu, mama yang nyimpan gitu, enggak ya Kak ya? Enggak loh. Enggak ya? Pernah itu Pernah, juga. tapi pernah. Iya, taruh di celengan, terus celengannya udah pecah. Pernah juga gitu. Dipindahin ke saham aja dengan daripada di tabungan, nggak ada profitnya kan Kak? Iya, betul banget. Itu udah ngebahas esensinya tuh ya dari investasi. Bener. Oh ini Kak, sebelum kita terjun ke lebih lagi kita pembahasannya, boleh aku tahu nggak sih Kak, aku tanya gitu. Kira-kira Kakak boleh jelasin nggak sebenarnya saham itu apa dan kenapa sih kita tuh sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus tahu saham sejak dini? Oke, saham itu mungkin aku di sini disclaimer on dulu, not financial advice. Aku juga masih mahasiswa juga. Jadi apapun yang aku sampaikan, aku mengakui mungkin semua sependek pengetahuanku dan sangat mungkin terjadi kesalahan gitu atau kepleset ya. Jadi saham itu sertifikat atau bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Nah, kalau ditanya kenapa penting, karena aku sebetulnya melihatnya dalam landscape kita itu kan hidup di negara yang benar-benar kita tahu ya sangat sensitif gitu. Kalau Amerikanya sesak napas, kitanya itu udah di ruang operasi gitu loh. Nah kalau Amerika China-nya di ruang operasi, kita pasti itu di jalanan udah banyak banget ya, udah gak bisa gerak gitu pada perekonomian. Nah kenapa kita sebagai mahasiswa juga penting? Karena masa teman-teman udah mau negaranya jadi negara maju gitu. Dan tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol di belakang, itu mungkin tujuan mulianya ya, tujuan yang paling mulia. Tapi kalau aku dulu gampangnya itu melihat pengen belajar gimana cara orang terkaya di dunia sama orang terkaya di Indonesia itu bisa menjalankan dan mengoperasikan semua kekayaan yang adanya. Ternyata ada keseragaman, industrinya memang beda-beda, tapi mereka maintain kekayaannya itu dengan melakukan investasi saham yang sifatnya jangka panjang. Kita yang pengen jadi orang yang tentunya dalam arti ingin menyejahterakan orang tua kita, financial freedom kah, atau kita sadar kita sandwich generation kah,
kenapa kita nggak melakukan yang mereka lakukan? Ternyata juga caranya tidak rumit kok. Gitu, tinggal kita berinvestasi, kita menunjukkan kita percaya akan perekonomian negara kita, gitu, mengikuti bagaimana mereka due diligence ya, gitu, mereka checking secara top down analysis, gitu, siapa pimpinannya, bagaimana industri dipilihnya, kita tinggal duplikasi karena keterbukaan data itu kita bisa menduplikat gitu, yaitu gambaran-gambaran yang menurutku kenapa penting sih untuk kita berinvestasi juga. Kita juga bisa mencegah krisis dalam usia dini kayak gitu ya Kak? Iya, secara tidak langsung, betul. Berarti benar-benar saham tuh dibutuhin banget ya dari sejak dini gitu. Kita harus belajar saham gitu. Benar teman-teman, karena proporsinya antara jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah investornya, kalau kita komparatifkan gitu, mungkin tidak apple to apple untuk membandingkan dengan US gitu ya, atau dengan negara yang udah maju lainnya, tapi mereka semua udah 50% lebih penduduk. Kita bandingin sama Asia yang lain gitu, Malaysia, Singapura, juga ternyata di angka yang sama. Indonesia menarik banget, sampai sebelum COVID gitu, sampai sebelum COVID berapa menurut teman-teman? Range berapa? Aku juga waktu buka-buka data shock. Sekitar dalam 1-10 ya. Aku tebak Berapa persen? Boleh? 5% dari 10 lah. Terlalu tinggi. Mungkin dua kan? Masih 1% lama. Iya. 1% kurang, betul. Gitu. 0,9. Oh, kalau tepatnya aku juga nanti teman-teman bisa cross check gitu ya. Boleh. Nah, ketika kasus COVID itu terjadi, digitalisasi terjadi gitu ya, itu baru tuh mulai bergerak masif. Cuma sampai sekarang 2025 gitu, even 10% aja untuk investor saham itu belum gitu. Jadi menarik bukan? Sekarang timeline, mungkin kita algoritma yang ada di TikTok gitu, mulai memperkenalkan tentang bagaimana sih vehicle untuk menjadi orang kaya itu ternyata dari investasi. Tapi ya ternyata menurut data realnya gitu, ya masih serendah itu angkanya secara proporsi gitu. Jadi PR-nya masih banyak ya Banyak kayak gini. Oh kayak gini. 1%. Apa itu? Apa itu? Kita harus sebagai anak muda dan generasi muda melancarkan dan meninggikan itu semuanya. Oke, jadi siap. Mantap, siap, let's go. Kak, aku juga ada pertanyaannya Kak buat Kakak. Nah, kalau ngomongin saham nih Kak, kan pasti banyak banget tuh sumber informasi yang bisa dipakai dalam memahami saham. Kira-kira di FEB sendiri udah bantu belum sih Kak dalam hal itu? Oke, iya, jelas kalau dari sampai saat ini sangat membantu karena di FEB itu ada banyak banget berlangganan dan bekerja sama ya dengan berbagai mitra di institusi keuangan gitu. Dari domestik itu ada Bursa Efek Indonesia gitu yang provide apakah itu speaker, apakah itu juga buku-buku tentang inklusivitas keuangan, lalu juga bekerja sama juga dengan perusahaan konglomerasi nih gitu, perusahaan konglomerasi yang sepengetahuanku gitu besarnya itu betul-betul luar biasa besar, selalu terjaga selama kurang lebih yang sepengetahuanku 2-3 dekade terakhir masuk ke dalam jajaran 5 orang terkaya di dunia. Kita kerjasama sama Sinarmas Group seperti itu, dan secara institusi keuangan internasional kita berlangganan apa yang dipakai oleh setiap entitas yang tergabung dan yang masuk ke dalam financial industry ini, yakni Bloomberg Terminal itu sendiri itu. Dan Bloomberg Terminal ini itu betul-betul menghadirkan sebuah konsensus pasar yang isinya data-data yang real time. Kita mau up to date nih dengan kondisi eskalasi antara Israel dengan Iran gitu. Nah itu betul-betul apakah itu dari point of view US atau dari point of view Russian gitu, semua di-update terus gitu tentang perkembangannya. Apakah dari US ini udah declare bakalan ada
serangan kah atau bakalan ada perdamaian kah, peaceful kah atau seperti apa. Itu semuanya menurutku itu tepat dan benar-benar sangat membantu ya untuk akhirnya mengeksekusi gitu. Kita dalam melakukan price action, apakah itu buy atau sell, juga ada yang membersamai dan mereka profesional serta praktisi langsung seperti itu. Bang Jo kita bayar di FVP dan Bloomberg. Iya, yang lain belum tentu. Iya kan? Iya. Sih. Belum kutip. Oke kak, terkait dengan Bloomberg Terminal nih kak, kira-kira ada nggak sih izin buat masuk ke sana atau kira-kira pokoknya kapan sih kak biar kita tuh mahasiswa FEB itu bisa ikutan ini nih apa namanya berkecimpung di saham-saham gitu kak? Oke, izinnya ada gitu. Jadi kalau dari yang diberlakukan itu tentunya ketat ya, karena memang Bloomberg ini tuh langganan terus teman-teman setiap tahun. Jadi bukan kita beli satu terminal, misalkan kita beli sekian nominal, terus udah abis itu tidak ada hubungan lagi dengan pihak Bloombergnya, enggak. Tapi kita setiap tahun itu harus membayar gitu, dan bukan hanya kita doang gitu ya, tapi semua penggunanya gitu. Sebetulnya dari pihak fakultas gitu dan dari yang aku tahu itu perizinannya mudah selama kita izin tidak berbenturan dengan penggunaan orang-orang yang lain gitu. Jadi kalau even dari luar juga gitu ya, dari apakah dari suatu perusahaan yang ada di area region Semarang, Jawa Tengah itu ingin hadir, itu juga bisa seperti itu. Dan selama schedule-nya cocok gitu, buka terus setiap weekdays 9 to 5, tapi mulai pukul kurang lebih mulai pukul 3 ke atasnya tuh udah mulai tidak bisa ada peminjaman baru lagi gitu, dan udah mulai closing, udah clear area. Dan dari sana ya tidak ada pungutan biaya juga, detail-detail berikutnya gitu ya. Tempatnya juga nyaman, tempatnya adem, dan ada pihak yang bisa ngebimbing dan membantu kita menggunakan tools-toolsnya gitu loh, karena benar-benar banyak banget. Wah benar sekali ya Phil, mau nggak sih Phil? Apa kamu perlu update kalau Bloomberg itu? Mau. Ntar hari ini temennya boleh nggak? Boleh Siap. kalau Boleh kali ya kak. Kita sama. Berarti fitur-fitur dari Bloomberg tuh banyak banget ya kak? Banyak. Bener-bener banyak banget. Ya. Boleh tahu nggak sih kak secara detail tuh fitur-fitur apa aja nih yang ada di Bloomberg itu? Oke, mungkin dari yang aku suka ya gitu. Jadi aku itu dari dulu itu senang banget tentang mempelajari apa yang disebut dengan people behind company gitu. Nah, ide dengan number behind the company menurut aku akan lebih real dan akan lebih tenang, nyaman kalau tinggal tidur kalau kita kenal betul sama people behind the company-nya. Nah, Bloomberg itu selalu menyediakan dan mengupdate bagaimana arah gerak tidak hanya domestic investor tapi juga foreign investor gitu. Menurutku foreign investor itu adalah part dari apa yang disebut dalam buku Rich Dad dan Poor Dad smart money teman-teman gitu. Kita kan akan lebih nyaman dong kalau kita invest ke sebuah entitas bareng lembaga yang notabene punya track record yang bagus gitu loh, dibanding kita invest bareng teman-teman kita rame-rame nih. Ya akan lebih tenang dong sama mereka yang pintar, mereka yang selalu melakukan review dari setiap and every single detail. Itu benar-benar pasti ada potential question yang berbahaya gitu loh. Nah, Bloomberg itu provide dari itu semua gitu loh. Apakah misalkan kamu itu bagian dari JP Morgan, kamu bagiannya JP Morgan itu fun fact-nya adalah sebuah perusahaan keuangan yang secara profitabilitas size-nya 10 kali lipat dari Disney gitu. Nah, kamu itu bisa menyampaikan nih gitu sebagai research-nya JP Morgan kah price action kamu atas perusahaan Barito Renewable Energy atau Pertamina Geothermal atau apapun yang ingin kamu ulas gitu, itu kamu bisa menyampaikan misalkan JP Morgan menyematkan target price
gitu. Target price atau harga yang kurang lebih dari harga sekarang itu masih 25% atau 30% gitu. Jadi harga saat ini misalkan di harga Pertamina Geothermal misalkan di harga Rp1.500, terus kamu menyematkan harga menurut kamu secara valuasi, secara penilaian combine antara finance dan accounting, kamu bisa project dari harga 1 tahun ke depan di angka 1.800 misalkan gitu. Nah 1.500 itu ke 1.800 gitu, itu kan representatif dari potensial upside yang puluhan persen gitu. Nah kita invest di mana lagi yang bisa memberikan ketenangan? Ada seorang yang punya track record bagus memberikan detail bahwa harga itu akan berpotensi naik setinggi itu, puluhan persen gitu. Kamu punya, nanti kita misalkan orang tua kita ya, punya dana misalkan 500 juta mau beli mobil gitu, mau beli apa, ditunda 20%-nya itu udah nambah lagi 100 juta kan. Itu ditabung di perusahaan-perusahaan geothermal itu baru dari segi harga. Nah bisa disampaikan juga proyeksi secara dividend yield gitu loh, pembagian laba perusahaan. Nah enaknya seperti itu gitu. Aku suka mengulasnya dari sudut-sudut seperti itu. Jadi detail angka lebih jauh dari itu juga mereka bisa menggambarkan outlook untuk makroekonomi Indonesia di tahun 2026 gitu, konsensusnya dari internasional berapa, GDP-nya berapa, fiskal defisitnya berapa, current account defisitnya berapa. Betul nggak sih program makan siang bergizi gratis akan bikin neraca kembar kita melebar secara defisit gitu, fiskal defisit dan current account melebar. Nah fun fact-nya mereka bisa ngeluarin statement yang selama ini belum begitu terbahaskan di media. Ternyata menurut mereka nih misalkan bisa banget gitu, ada satu konsensus yang mengulas bahwa fiskal defisit dan current account akan tetap terjaga kok di rasio yang ditetapkan dan ideal menurut World Bank gitu, tidak akan misalkan lebih dari 3%. Jadi IMF atau lembaga keuangan internasional itu akan fine-fine aja dengan data itu. Kenapa? Karena Indonesia punya Danantara nih, Sovereign Wealth Fund, atau ibaratnya Danantara itu adalah sebuah entitas yang dibangun untuk menjalankan apakah itu foreign direct investment ataupun non direct investment yang bisa menyumbang atau mengatribusikan revenue terhadap negara yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi subsidi silang kan. Nah itu bisa diulas gitu. Apakah itu tidak pasti kan itu calming banget gitu, itu menenangkan sekali kalau kita ngebaca data-data yang even di media-media aja belum dirilis gitu sih. Ya kalau mau lebih detail gitu ya Pak, kita coba Aplikasi langsung ya Kak? iya gitu. Nah ya tapi banyak banget fiturnya yang oke banget itu, jujur benar-benar sebanyak itu. Makanya aku juga gak nyangka nih Undip juga setahuku ini juga gak hanya Bloomberg, ada Refinitiv juga teman-teman gitu. Jadi semua server, semua layanan real data, real time itu benar-benar diselenggarakan dan diakselerasi oleh Fakultas Refinitiv. Itu udah mulai ada di 2024 gitu. Nah ini tujuannya sangat mulia sih gitu, inklusivitas pastinya gitu. Jadi teman-teman bisa learning by doing lah gitu, sama-sama. Aku juga masih begitu banyak ketidaktahuannya pastinya, dan teman-teman sangat mungkin menemukan berbagai hidden feature lainnya gitu loh gitu. Nah gitu sih. Menarik sekali, menarik banget. Bener berarti ya, bener-bener harus masuk lebih jauh lagi nanti Pel. Bisa jadi orang sukses, mau jadi orang sukses. Oke deh. Aku juga mau nanya lagi nih Kak. Nah dari pengalaman Kakak sendiri, ada nggak sih Kak contoh informasi yang penting dari Bloomberg yang pernah bantu Kakak dalam ambil keputusan investasi atau belajar tentang saham? Oke, teman-teman, jadi di situasi kayak gini misalkan kita lagi di high tension of geopolitik global ya, itu pasti orang tua kita instrumennya milih yang safe haven kan, kayak emas gitu, logam mulia. Nah yang ngebantu aku menurutku ya, karena di situ dijelaskan bahwa
di fitur Bloomberg itu juga ada detail mengenai ini ASP atau average selling price dari gold itu akan berapa sih dalam beberapa tahun ke depan gitu. Ibaratnya kita kan pasti mikirnya ini ini emas gitu udah mengalami kenaikan signifikan gitu. Nah terus what's next-nya gitu loh, apakah akan terus naik sampai kapan gitu, atau disebutnya dalam technical itu resistennya, batas atasnya tuh batas yang dia itu akan banyak tekanan jual itu di harga berapa. Nah kalau kita beli terus gitu kan, ibaratnya kenapa kita nggak jual rumah sekarang buat beli emas gitu kan. Nah tapi karena kita di sini juga bisa mendeteksi bagaimana arah gerak dari ibaratnya flow global itu, kita bisa tahu gitu loh. Oh ini gold spot price nanti kedepannya akan di harga segini untuk tahun depan. Jadi kan kalau harganya tahun ini ke tahun, misalkan tahun 2024 ke tahun 2025 akan ada upside potensial 20% dan itu betul misalkan. Terus 2025 ke 2026 turun 5%. Apakah teman-teman akan lebih agresif gitu loh? 2024, 2025 bilangnya akan ada keuntungan 20% gitu. Terus udah turun ke 5%. Dia nurunin optimisnya gitu mereka nih, apakah itu investment banker gitu ataupun ya kayak seperti Ibu Sri Mulyani gitu, itu pernah menunjukkan ini komputer atau terminal yang ada di depan layar saya, yang ada di ruangan saya, ada Bloomberg-nya gitu. Pasti kan atas banyak pertimbangan gitu, kita mengeluarkan sebuah review kan juga takut-takut pasti kan, benar-benar kita ngelakuin banyak pertimbangan lah, ngecek ke A ke B gitu, kita review habis. Nah itu juga membantu aku sekali untuk menentukan apakah itu optimisme untuk target harga sebuah perusahaan. Harga emas berkorelasi dengan harga saham Antam. Harga emas berkorelasi dengan harga saham banyak. Ada yang disebut dengan perusahaannya Bumi Resource Mineral, ada Arci gitu, dan ada PSAB dan yang lain-lain. Bikin conviction atau bikin kita semua punya sudut pandang kan jadi lebih tenang kan. Itu kita kan di sini ada konsekuensi. Kita berbisnis ada konsekuensinya, kita investasi juga ada konsekuensinya. Kita belajar yang banyak, tapi di sini benar-benar rugi itu belum tentu karena kita bodoh, untung belum tentu karena kita pintar. Gitu menurutku semua didefinisikan berdasarkan untung ya bisa karena lucknya kita di sana momennya gitu. Orang bodoh bisa, untung bisa gitu. Nah tapi karena fitur Bloomberg gitu salah satunya yang hal tersebut, kita jadinya bisa meminimalisir gitu. Kita bisa apa yang disebut dengan high risk high return, tapi we can solve it the risk with the knowledge gitu loh. Dengan apa juga, misalkan dengan experience. Jadi high return low risk kayak gitu misalkan. That's it. Mas Rifan itu kayak ensiklopedia bro. Semua yang kita tanya nih dikuasai semua Mas. Emang udah kayak buku berjalan ya. Iya, buku berjalan dia tahu soal semuanya. Jadi bener-bener Bloomberg tuh fiturnya oke banget ya. Oke banget buat kayak kita memahami saham, memahami investasi apa itu segala macam, dan ternyata Bloomberg segitunya Jen. Iya, segitunya. Serumennya, tapi ntar hasilnya bakalan menuai di kesusahan di hari masa depan nanti. Amin. Oke, Kak, menurut Kakak nih, kan kita sebagai mahasiswa pengen dong ya mulai investasi, karena kan ada Bloomberg Terminal juga nih, pengen nih kita kayak, lu pengen investasi dia dapat duit gitu kan, mau jadi orang kaya. Kalau kata Karika tadi, biar jadi orang kaya aja. Iya, aku juga mau jadi orang kaya. Aku juga mau. FPB dong. Iya dong. Nah, Kak, kira-kira apa sih yang perlu kita pelajari gitu sebagai pemula nih? Misal aku pemula pengen belajar tentang saham gitu. Gimana kira-kira Kak? Apa yang perlu kita pelajari dan apa yang perlu kita kuasai gitu? Oke, jelas banyak banget ya. Cuma dari sini yang aku highlight intinya learning by doing, mulai dulu. Mulainya dari mana? Teman-teman di FEB itu juga yang aku sadarin kan perpustakaannya lengkap banget ya. Kita juga ada BI Corner gitu, dan kita juga ada perpustakaan itu juga
sampai 2 lantai gitu, belum lagi dari perpustakaan Undip, belum nanti juga macam-macam ada investment galeri gitu. Nah, semua buku itu dibaca dulu gitu, karena investasi itu benar-benar ada konsekuensinya. Dalam jangka pendek gitu, itu betul-betul kayak voting machine. Jadi tidak price in dengan fundamental. Mas, fundamentalnya bagus, tapi kok saham aku turun? Ya karena voting machine-nya dalam jangka pendek orang lagi pingin ngejual gitu. Fundamentalnya bagus, segala macamnya bagus. Nah, jangan sampai teman-teman berinvestasi nih, tapi ngedrop 10% kita panik gitu. Padahal kalau dibaca buku-bukunya gitu, itu dijelaskan selama jangka panjang gitu ya. Dari smart money, smart investor, kita benar-benar jangka panjang gitu kan. Nah, tapi kalau dalam jangka pendek kita beli jual gitu. Tandanya psikologi teman-teman, psikologi kita pasti akan terganggu gitu. Nah, itu Warren Buffett di luar negeri. Di Indonesia juga banyak. Ada Pak Keng Hong yang hold saham bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gitu. Harganya ngedrop dulu, harga batu bara turun gitu. Terus Pak Lo Keng Hong, salah satu investor terkaya dari pasar modal yang ada di Indonesia, ngedrop juga sampai 85% gitu. Semua data yang aku bacakan bisa dicek exact numbernya ya gitu. Tapi yang aku ingat persis, beliau di sini point outnya itu menyampaikan kerugian yang sangat besar yang beliau peroleh dalam bentuk persentase dan dalam bentuk nominal, bukan lagi miliaran gitu. Tetapi tetap sabar gitu loh, tetap ikhlas. Gimana aku misalkan nanti teman-teman ngebaca misalnya dari konsensus Bloomberg ya, kita coba throwback. Kak, ini JP Morgan nyaranin untuk membeli saham ini atau membeli surat utang negara ini gitu. Kalau teman-teman rugi, teman-teman ngechat mereka di WA mereka atau Gmail ke mereka, nggak akan dibalas gitu. Ini kami rugi besar karena ngikutin saran kalian gitu. Karena kan kalau kalian untung, emang teman-teman kirim uang ke mereka gitu kan. Bener kan? Gitu kan? Itu yang harus kita sadarin. Nah, learning by doing itu menurutku pelajaran yang paling mahal nantinya. Pasti akan, kita udah coba nih ya, definisi untuk jadi perfeksionis itu akan kita lakukan, tapi pasti ada missnya gitu. Karena kan semua bergerak terus kan, dunia bergerak terus. Nah, nanti kalau mulai dari analisa, teman-teman bisa lihat dulu top down analisisnya gitu, makroekonominya gimana buat milih instrumen. Kalau makronya misalkan suku bunganya lagi tinggi, biaya pinjamannya lagi tinggi, orang-orang kecenderungannya nabung di deposito bank gitu, nabungnya di money market, pasar uang, maka aliran dana ke saham akan rendah. Aliran dana ke instrumen yang berisiko seperti ekuitas atau pasar modal yang bentuknya saham itu akan rendah. Cryptocurrency juga akan rendah. Larinya kemana? Larinya ya ditabung dong kita. Itu biasanya kasih pinjaman nih, nabung aja misalkan, beli depositonya bisa sampai 7-8%, nabung dong. Tapi kalau suku bunganya diturunin, orang akan ekspansi dong gitu. Wah, minjem duit di bank gantian gitu. Duitnya lari kemana? Lari ke instrumen yang tinggi risiko seperti saham, lari ke tinggi risiko seperti kripto, dan akan berekspansi seperti itu. Nah, makroekonomi itu penting untuk mengetahui semua. Kondisi geopolitik global kalau lagi bahaya, larinya ke safe haven. Nah, seperti itu. Baru dari makro nanti ke industri. Industri kita pilih, industri mana yang lagi menarik sekarang. Renewable energy misalkan. Lalu lihat financial statement, lihat valuation-nya. That's it, gitu. Saham aja gak? Kamu masih mau main saham aja? Oh masih dong. Itu Banyak begini kan buat masih mau jadi makro nyerah. kalau ngira aja. Dan dulunya aku gak suka makro, sekarang makin suka makro karena aku buat apa? Oke Jenny, agaknya telat ya Jenny, kamu udah ujian ya Jenny. Berarti udah gak ada makro lagi semester 2 ya? Ada semester 3. ada nggak sih Jen? Jenny telat banget, suka makro udah ujian Jenny. Berarti kita jangan cepat menyerah ya kak, intinya. Dan Betul. learning by doing. Iya. Dan jangan bilangnya main saham, jangan. Oh iya. Apa dong? Tapi investasi saham. Investasi Jenny, istilah baru Jenny, istilahnya investasi apa tadi? Bener lagi ya kak? Ya bukan saham Jenny, investasi. Kenapa lain itu kak? Itu namanya yang bener Mindset kan akan mempengaruhi tingkat laku kan. Oh benar. Langsung jadi sakit capek. Apa yang
Menurut kakak, Iya. seberapa besar peluang mahasiswa yang rajin belajar saham dan aktif pakai Bloomberg di FPB ini buat bisa unggul di dunia kerja nanti? Oke, ya karena aku juga belum masuk ke dunia kerja, gitu. Ini berdasarkan pengetahuanku, ya sependek pengetahuanku dan aku coba ulas-ulas dari teman-teman yang aku kenal karena aku mengikuti organisasi sebagai teman-teman, juga mencoba untuk menyemplungkan diri ke dunia perlombaan. Mereka mayoritas semuanya juga menggunakan dan terus belajar, terus belajar akan fitur Bloomberg, terus belajar akan update dari regulator, gitu ya. Seperti yang terbaru harus ada sustainability report, gitu. Jadi Bursa Efek Indonesia misalkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, itu kami ulas juga. Kita juga perlu kan, semua entitas kita harus adaptif gitu sama semua kebijakan global. Nah, akhirnya banyak dari situ kemarin itu aku dapat kesempatan untuk bisa berkompetisi dan akhirnya bersahabat dengan Mawapres UGM gitu, dan ada juga dari UPN, dan ya teman-teman pekerja even intern ataupun ada yang udah mulai kerja, kalau menurutku itu perusahaannya bagus-bagus semua gitu, posisinya juga bagus-bagus sekali, kita punya exposure yang tinggi untuk berkomunikasi secara profesional dan secara berjenjang dengan stakeholder, atau di sini ya spesifiknya dengan direksi gitu. Pasti kalau dari aku pengen, dan mungkin teman-teman kalau pengen ya yuk kita belajar sama-sama. Diajakin teman-teman, diajakin belajar sama. Langsung dirangkai investasi. Nah, berarti bener-bener ya Kak, apa namanya, FEB ini salah satu keuntungan punya Bloomberg Terminal karena apa ya, bagus dan bisa digunain sama semua mahasiswa juga, dan emang bisa digunain untuk belajar, buat memahami istilah-istilah dan fitur-fitur Bloomberg gitu ya Kak. Betul. Keren aja. Ayolah kapan mampir? Mau diri aja lo, kamu nggak ngajakin doang. Yaudah besok ya kak. Jangan besok juga dong. Oh, iya, Kita atur iya. jadwal Oh, aja nih ya, atur jadwal nanti aja. Langsung kita pelajari semua apa menguasai kayak Kak Arifan tuh. Mau Langsung kita tanya Tokopedia berjalan. mau. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa nih saham yang lagi bisa kita beli, yang worth to buy nih Kak, kira-kira buat sekarang ini Kak, kira-kira apa tuh? Oke, sebelumnya disclaimer on non financial advice gitu. Jadi aku bukan orang yang hebat juga, bukan praktisi dan terus belajar juga. Ya kalau dari outlook aku, dari research yang aku lakukan juga bersama teman-teman, atau juga aku ulas dari tokoh-tokoh tim research perusahaan, industri yang lagi menarik itu memang ada, tidak hanya satu gitu, ada beberapa. Diversifikasi penting. Teman-teman harus punya aset classification yang masuk ke dalam apa yang disebut sebagai aset lindung nilai gitu loh, hedge class. Nah, maksudnya ketika kondisi geopolitiknya makin bahaya, itu kita punya instrumen di industri teknologi misalkan, itu akan ngedrop gitu, specifically akan drop. Karena kalau geopolitik ini rawan, sensitifnya itu menyebabkan inflasi secara agregat akan naik, sehingga suku bunganya juga akan naik. Nah, inflasi naik, suku bunga naik, itu akan bikin perusahaan teknologi kan bakar uang. Jadi awalnya agresif jadi konservatif gitu. Aku suka banget jujur sama perusahaan teknologi gitu. Aku suka atas prospeknya. Aku senang berbicara tentang hal-hal yang ada bahasa-bahasa yang tidak aku ketahui kan gitu, dari perusahaan teknologi. Apakah kuantum gitu, terus juga ada AI agent dan yang lain-lainnya. Nah, itu semuanya aku coba belajar dan coba berinvestasi di sana juga gitu. Di Indonesia, yang aku ketahui ada perusahaan yang dikembangkan oleh mantan stakeholder dari Telkom, mencoba membuat perusahaan di bidang IT
IT infrastructure, data center gitu ya. Nanti teman-teman bisa cross check lebih lanjut gitu. Ya kalau ibaratnya kalau aku kasih semua ikannya kan gitu, tapi kalau teman-teman ngecek kan, oh Telkom nih mantan direkturnya atau mantan apanya gitu. Nah dia ngejabat jadi komisaris, ada juga ngejabat jadi direktur. Itu invest juga ke sana. Menurutku itu momentum yang bagus gitu, karena gak mungkin kita di sini, gak mungkin lah perusahaan tidak memakai segala disrupsi teknologi yang memudahkan dan memberikan efisiensi itu. Nah, tapi teman-teman dalam bentuk hedge class ini harus juga membeli nih perusahaan yang ketika geopolitiknya rawan, harganya malah naik. Gitu. Jadi kan kita saling menjaga gitu loh. Dan akan menenangkan, akan bisa tidur gitu. Seperti itu. Nah, Warren Buffett itu pernah bilang, atau investor terkaya di dunia gitu, kalau kita tidak bisa menciptakan uang ketika tidur, maka kita akan bekerja seumur hidup. Kata dia seperti itu. Kalau kita masih tidur aja kita malah panik. Kita udah invest nih, tapi kita panik, aduh, perang nggak ya? Tandanya kan kita nggak bisa nyiptain duit kan? Tandanya malah kehilangan uang, lebih bahaya lagi dong, gitu. Toh dia bilang menciptakan, bukan menghilangkan. Seni mencetak uang, gitu. Ibaratnya the art of investing itu tuh betul-betul sebuah seni yang sangat mahal. Seni menghilangkan uang, semua orang bisa dong, gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar teori-teorinya. Diversifikasi, tidak hanya memegang satu instrumen. Pasti ada momennya. Kalau harga naik terus, ibaratnya yang selalu aku dengar, kalau harga naik terus ya, itu selalu ada namanya historisnya bubble. Dia akan pecah di atas. Karena orang kan beli pasti ujungnya pengen take profit gitu loh. Pengen menikmati keuntungannya. Dan ada daily needs juga dong. Gak mungkin duitnya ditaruh 100% ke cryptocurrency atau ke saham. Jadi teman-teman perlu diversifikasi gitu, perlu banget. Bukan bahasanya anak sekarang cacing-cacing naga-naga. Kalau teman-teman tahu tuh, TikToknya bunyi kan lagu Aura, apa tuh lagu-lagu yang lagu-lagunya yang menggebu-gebu lah, sambil isinya foto saya naik ratusan persen gitu. Cacing gobik apa godai, wah cacing-cacing naga-naga. Bayangin kalau jadi cacingnya seumur hidup, kayak gitu. Kita kalau ini sebagai gambaran kenapa menarik banget dunia keuangan ya. Teman-teman punya track record itu bisa terbaca. Teman-teman melek keuangan atau enggak? Teman-teman melek investasi atau enggak? Pemilihan board of director, standarisasinya bukan dipilih atas dasar orang tersebut tidak paham, tapi atas pemahaman orang tersebut, atas performanya teman-teman. Nah, kita mau jadi, pastinya kita ingin membanggakan orang tua kita, bukan? Kita melakukan segenap upaya. Publikasi seperti ini ada di sosial media. Kita punya goodwill di masyarakat, tapi goodwill di mata mereka yang menguasai data dibuktikan berdasarkan performance-nya kita, bukan? Apakah dengan kita menghindari? Wah, kayaknya hindarin aja deh. Ini ada peluang apa ini? Belajar Ya teman, jangan cuma tahu word to buy, apa belajar teman-teman, harus belajarin ya teman-teman ya. Ya jadi orang kaya, tapi kita harus belajar berinvestasi. Dipelajari dulu. Padahal gini Kak, terakhir lagi nih, sekali lagi. Boleh ya tuh, kasih pesan singkat buat teman-teman mahasiswa IPB yang sekarang mau belajar saham dan memang sudah ada berkecimpung di saham gitu. Pesan-kesan singkat aja deh Kak. Harus bagaimana teman-teman gitu. Oke. Kalau dari aku ya tidak ada yang namanya terlambat gitu. Kita hidup dalam kondisi yang sulit itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggalkan dunia ini tidak menjadi orang yang berdampak positif, tidak meninggalkan sebuah amalan yang baik, itu akan menjadi salah kita. Ada banyak ilmu, kita hindari untuk belajar, kita memilih untuk tidak mempelajarinya, meninggalkannya, itu akan jadi salah kita juga. Kalau ternyata sebetulnya banyak orang yang bisa memberikan manfaat dengan mempelajari ilmu tersebut. Jadi
hidup hanya sekali deh, yuk kita maksimalin gitu, bukan dengan dalam artian YOLO gitu ya, you only live life once, akhirnya kita happy terus saja. Tapi ya selagi masih muda, jaga kesehatan, investasi ke kesehatan diri, leher ke atas, dan praktik, baru nanti bahagia sama keluarga sampai akhir hayat. Amin. Dengar ya teman-teman, itu pesan yang penting. Jadi itu penting jadi Iya ya, aku bakal mengimplementasikan dalam hidupku. dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh teman-teman. Oke, kita udah di penghujung episode ini. Ya, tapi apa-apa ya, nanti kita kan ada episode selanjutnya nih. Oh iya benar juga. Oke deh teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah. Iya. Terima kasih Kak Rifan sudah menemani kami membahas saham ini kan memang benar-benar buku berjalan Kak Rifan ya. Uang ensiklopedia versi FEB. Masih FEB keren banget Kak Rifan. Terima kasih Sama-sama, Kak keren Rifan. banget. Kak, kami Terima kasih juga teman-teman sudah Kan FEB, namanya Kak Rifan di sini ya. FEB keren-keren teman-teman. FEB Undip ya nggak? Oh ya, makanya dia masuk FEB Undip ya, biar ketemu sama kita Kak Rifan nih ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton Suara Kampus Kuning episode 2. Kita kembali lagi di episode 3 teman-teman. Terima kasih Kak Rifan. Terima kasih. Sukses terus ya semuanya. Kak Rifan juga selalu Oke. Terima kasih Kak Rifan. saya ke depannya. Amin. Send us to you. Oke, terima kasih Rifan. Dadah.